Halo semua, saya Heri Fitra. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat workflow AI yang kalian lihat seperti ini. Nah, kan. Oke. Jadi sistemnya itu ketika kalian kirim ke bot, misalkan menu kayak gini, nanti dia akan menjawab sesuai pilihan, sesuai dengan yang kita definisikan di sini. Misalkan di sini masuk ke sini, terus ada dari pesan Telegram masuk ke menu ini. Jadi kalau misalkan ada dia ngirim menu, maka kita akan kirimkan ke botnya kembali list menunya. Nah, list menunya itu di sini nih, di list action. Jadi saya pisah-pisahkan mana yang list actionnya, mana yang bukan, karena nanti kan dipakai berulang-ulang. Nah, nanti akan dikirimkan ke Telegram kembali. Oke, tapi sebelum itu kita harus menginstal terlebih dahulu di server workflow ininya N8N dulu. Nah, untuk instalasinya silahkan kalian buat servernya terlebih dahulu kalau belum punya. Kalau sudah punya ya nanti kita akan lanjutkan. Jadi yang pertama itu kalian masuk ke, kalau saya itu di Nevacloud. Kalau misalkan kalian sudah punya ya silahkan. Jadi saya Nevacloud login, terus nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Oke, yang pertama kita buatkan terlebih dahulu servernya. Jakarta satu aja yang murah lah. Kita bikin yang 4 GB. Saya sarankan sih lebih 4 GB karena memang lebih enteng. Kalau misalkan 2 GB takutnya nggak kuat. Oke, mungkin itu. Terus ada password. Nah, password ini nanti kita terserah lah kalian mau pakai apa. Oke, nah untuk hostname ini terserah sebenarnya, cuman saya biasanya mengikuti dengan misalkan diganti ya N8N enggak, biasanya VPS 2.herayafpm.com. Ini sebenarnya ngawur, nggak masalah, nggak digunain juga sebenarnya. Oke, sudah. Terus order now, continue. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, masih loading, ditunggu sebentar. Nah, jika sudah selesai nanti akan ada status running, lalu kita buka VPS-nya terlebih dahulu, kita cek dulu. Ada aman, nggak ada masalah. Nah, yang berikutnya kita akan jalankan SSH ini di terminal. Misalkan kalian pakai CMD ada, kalau misalkan di sini bisa pakai CMD. Nanti kita pastekan aja yang di sini SSH akses, atau kalau kalian pakai putih juga bisa. Tapi biasanya saya lebih enak di sini aja lah, lebih gampang. Oke, enter. Lalu kita ada pesan seperti ini, kita yes saja. Lalu passwordnya itu isikan sesuai passwordnya saja. Nah, berikutnya kita akan install dulu dasar-dasar dari VPS terlebih dahulu, dari server terlebih dahulu. Yang pertama pastikan update terlebih dahulu VPS-nya, DNF update strip Y. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah selesai kita lanjut ke step berikutnya, misalnya DNF upgrade strip Y. Kita pastikan nggak ada aplikasi yang perlu di upgrade lagi karena tadi sudah update, harusnya sudah nggak ada. Nah, udah. Lalu kita cek tanggalnya juga, time.ctl. Ini di sini kita pakai UTC. Nah, kita ganti jadi time.ctl set strip time zone Asia/Jakarta. Karena saya di waktu Indonesia Barat, jadi saya pakainya Asia Jakarta ya. Kalau misalkan yang lainnya nanti disesuaikan aja. Oke, sudah. Time.ctl lagi. Nah, sudah. Kita sudah di tanggal mana nih? Yang ini nih ya. Nah, ya. Oke, terus berikutnya kita install firewall terlebih dahulu biar agak sedikit aman lah, daripada nggak pakai firewall malah bahaya. Firewall D. Ya.
Oke, terus kita aktifkan firewallnya, enable strip now firewall D. Nah, sudah, kita cek statusnya terlebih dahulu. Sistem CTL status firewall D. Nah, udah aktif. Terus kita ada beberapa port atau jalur yang kita buka untuk si server kita. Jadi yang pertama ada yang namanya HTTP terlebih dahulu. Ada HTTP, nanti saya akan bagikan perintah-perintah yang saya gunakan di sini. Nanti kalian bisa copy saja dan pastekan di CMD kalian saja. Ini HTTP, ada HTTP, ada HTTPS. Lalu kita reload. Nah, kalau kita akses IP kita kan sebenarnya kita belum bisa akses nih. Kan? Nggak ada respon kan? Nah, malah error kan? Karena memang kita belum bikin server untuk HTTP-nya terlebih dahulu. Nah, untuk servernya saya memakai Nginx. Jadi kita install Nginx terlebih dahulu. Oke, ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, sudah. Lalu jangan kita lupa untuk menjalankan Nginx-nya. Oke, sudah. Lalu kita tes, kita buka websitenya. Nah, ini artinya kita sudah berhasil menjalankan Nginx server HTTP. Nah, nanti kita akan ubah juga ke misalkan yang tadi saya buatkan N8N2 misalkan gitu, biar langsung mengarah ke website ini. Nah, oke, berikutnya kita akan install untuk Docker-nya terlebih dahulu. Oke, kan kita install terlebih dahulu. Kita tambahkan plugin core-nya terlebih dahulu, aman. Lalu kita tambahkan repository dari Docker terlebih dahulu. Lalu kita install Docker-nya. Oke, tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, berikutnya kita akan jalankan Docker-nya terlebih dahulu. Kita enable terlebih dahulu. Lalu jalankan Docker-nya. Oke, nah kita cek Docker strip version. Nah, artinya kita sudah berhasil menginstal Docker-nya terlebih dahulu. Yang berikutnya kita akan install MySQL Docker-nya. Docker MySQL buat database-nya nanti. Atau kita lewati terlebih dahulu karena kita nanti belum butuh. Yang saya akan tampilkan, saya akan buatkan nanti hanya alur sederhana saja terlebih dahulu. Oke, untuk ininya, oke, kita akan install Docker N8N. Oke, ini nanti kita webhook URL nanti ya, nanti ditambahkan saja, tapi buat nanti saja. Oke. Oh, tapi sebelum itu kita harus buatkan volumenya terlebih dahulu. Docker volume create N8N data. Bentar. Nah, sudah. Oke, kita jalankan kembali. Kita langsung saja tambahkan ini aja lah. Langsung ditambahkan domainnya saja. n8n.herayafbm.com n8n2. Oke, ini bentar. Ya, kita tambahkan di konfigurasi Nginx terlebih dahulu. cd/etc/nginx/conf.d d. Lalu kita buat n8n2.herayafbm.conf. Oke, langsung jalankan ini. Ini diganti n8n2.herayafbm (2) di Ctrl C (2) terus wiki. Nah, dah. Terus kita cek ada kan. Nah, terus berikutnya kita restart lebih dahulu ininya
Nginx-nya. Nginx -s reload. Nah, sudah. Coba kita, oh iya ding, kita harus menambahkan terlebih dahulu di sini, jangan lupa. Di DNS manajemennya punya, misalkan kalian di rumah web atau di mana, domainnya ya, herafpm.com. IP-nya itu kita ambil yang ini. Nah, mana? Oke, kita tambahkan, lalu kita cek. Oh, salah, sorry. Cukup N8M ding, lupa. N8N2. Nah, sudah masuk. Berikutnya kita cek, kita tunggu pakai DNS checker. Kalian bisa ngecek di sini apakah sudah ngepointing ke server kita, ke IP kita, herafpm.com. Masih ke 45. Oh, masih server yang lama ya. Benar. Iya, masih ke server yang lama. Oke, paling biasanya menunggu sampai 14 menit lah, dicek secara berkala. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jika sudah ada keterangan seperti ini biasanya harusnya bisa, dan ya udah bisa masuk ya, berarti kan intinya udah bisa masuk ke server. Nah, untuk berikutnya, karena di N8M tidak boleh menggunakan HTTP, bisa tapi harus ada settingan tambahan. Mending kita tambahkan HTTPS ke domain kita. Untuk menambahkannya, kita cukup install pertama yang namanya certbot atau Let's Encrypt SSL. Jadi kita buatkan SSL untuk domain kita. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, lalu kita jalankan ini. Nah, nanti akan menyuruh kita memasukkan email kita. Misalkan ini saya pakai email saya aja. Kalian bisa menggunakan email kalian sendiri. Nanti untuk biasanya sih kadang untuk notifikasi biasanya sih. Oke, Nah, berikutnya ada untuk menginstalkan ke domain mana. Nah, di sini ada subdomain, domain n8n2herafpm.com. Ketik satu aja, enter. Oke, kita tunggu prosesnya. Biasanya mereka harus mengkoneksikan terlebih dahulu biasanya di server kita, dan ya ini berhasil successfully. Congratulations. Jadi pastikan kalian bisa mengaksesnya terlebih dahulu ya. Kalau misalkan belum, biasanya masih menunggu terlebih dahulu. Oke, jika sudah, sebenarnya kalau misalkan kalian cek di konfigurasi yang sebelumnya kita buat, misalkan ini, nanti akan otomatis ditambahkan yang 443-nya. Nah, ini listen 443 SSL nanti udah ditambahkan otomatis. Jadi pastikan untuk menambahkan ininya terlebih dahulu. Oke, sudah clear. Oke, kita coba refresh ini halamannya. Nah, nanti akan berubah menjadi HTTPS, dan kita akan setup terlebih dahulu untuk awal pertama kali dari si N8N2. Kalian ini isi saja email, terus nama lengkap, lalu passwordnya, terus ini boleh centang boleh enggak. Oke, klik next saja. Nah, ini diisi aja lah, terserah lah. Intinya saya biasanya paling what best describe your company. Saya menggunakan software sebagai layanan, saya sebagai IT, saya DCICD. Kalau ini terserah lah, bebas lah. Nah, sudah. Jika sudah, ini kalian isikan aja yang tadi, nggak apa-apa, terserah. Terus send me a free license key. Jadi karena ini sebenarnya lisensinya berbayar, ada yang berbayar, tapi ada yang gratis. Nah, cuman harus per lisensi per email kalau nggak salah. Coba, saya harusnya sudah punya email ini nih. Coba kita cek bisa nggak nambahkan buat email baru. Oke, kita tunggu emailnya. Nah, yang berikutnya kalian akan mendapatkan email lisensi. Ini lisensinya saya sensor lah ya.
Oke, ini lisensinya ada di sini ya, kalau misalkan kalian sudah menerima emailnya. Oke, kita langsung ke sini, usage and plan. Jadi menunya di sini nih. Kan pertama kali di sini. Nah, nanti kalian masuk ke titik 3 ini, terus settings. Nah, nanti enter activation key. Oke, saya masukkan terlebih dahulu. Oke, setelah memasukkan, kalian akan berubah menjadi registered, terus null of unlimited. Jadi kalian udah mendapatkan gratis dan ya walaupun berbatas tapi sudah cukup lah menurutku. Dan unlimited. Nah, oke. Nah, ini bagus nih. Udah selesai. Oke. Untuk contohnya sih paling kayak gini. Nih kalian kalau sudah selesai ini berarti instalasi sudah berhasil kita selesaikan. Yang berikutnya kita coba tes dulu. Coba kita pakai tes yang ini, yang biasa aja. Jadi start by saying hi. Nah, ini pasti error nih. Jadi kita cek open chat terus dan hi. Set. Nah, nanti masuk ke AI agent open AI model. Nah, nanti saya akan menunjukkan bagaimana membuat untuk AI agent menggunakan DeepSeek. Oke, yang pertama kita sudah menyelesaikan untuk instalasi di VPS. Yang berikutnya kita akan membuatkan untuk contoh seperti ini. Ya, kurang lebih seperti inilah. Nanti saya akan berikan beberapa step-stepnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar atau join Discord. Nanti kita akan diskusi atau ya tanya-tanya lah. Nanti saya jawab kalau misalkan saya bisa jawab. Dan jangan lupa klik like jika kalian suka, dan jika bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.